Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sunda dan Betawi. Di sini saya bernama Adi Sugiarto, berabsen 1, dengan kelompok yang lainnya juga seperti Bagas Hamzeli, Muhammad Rafi Bastiansyah, Randi Andriansyah, dan juga Rian Luki Nugroho. Ya, jadi untuk presentasi kali ini saya akan membahas Sunda dan juga Betawi. Kita masuk ke Betawinya. Yang pertama, suku Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki kekerabatan etnis dengan Melayu dan Sunda. Umumnya, orang Betawi mendiami wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-18 sebagai suatu komunitas di beberapa etnis yang menetap di Batavia. Kebiasaannya, hampir sebagian besar masyarakat Betawi memiliki kebiasaan berbicara secara belak-belakan atau ceplas-ceplos. Mereka cenderung pada inti pada pembicaraan dan tidak suka bertele-tele. Tidak jarang orang lain yang mendengar mereka bicara menganggap bahwa masyarakat Betawi kasar dan tidak peduli pada perasaan orang lain, padahal aslinya peduli. Bahasa mayoritas bahasa Betawi, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Betawi, berbeda dari bahasa yang digunakan oleh Jakarta pada umumnya, meski hampir sama karena asalnya adalah bahasa Indonesia. Namun bahasa Betawi memiliki dialek yang khas. Dialek Betawi khas terkesan campur-campur dikarenakan perpaduan banyak budaya dan bahasa di masa lalunya. Banyak kosakata yang berasal dari bahasa Melayu, Bali, Tionghoa, Arab, dan juga lain-lainnya. Bahasa ini kemudian dinamakan dengan bahasa Betawi. Yang ketiga, kebudayaan suku Betawi dipengaruhi oleh bangsa Tionghoa. Oleh sebab itu masyarakat Betawi memiliki warna kulit yang putih hingga kuning langsat sampai ke sawo matang. Yang keempat, tradisi. Salah satu tradisi orang Betawi yang masih eksis hingga sini adalah ngelawat atau nyelawat dengan cara mengunjungi rumah tetangga, sanak keluarga, atau orang lain yang sedang ditimpa kemalangan seperti kematian. Tradisi lainnya juga yaitu ondel-ondel. Beberapa orang bahkan menjadikan pementasan ondel-ondel sebagai mata pencaharian. Yang kedua, tanjidor. Kesenian musik asal Betawi yang dimainkan oleh grup atau berkelompok. Pertunjukan tanjidor biasanya dipentaskan di acara penting sebagai peringatan hari besar, pernikahan, atau arak-arakan ondel-ondel. Yang ketiga, palang pintu. Tahapan yang nggak boleh terlewat, di mana mempelai pria akan ditantang oleh perwakilan dari pihak mempelai wanita untuk kebolehan bela diri atau berpantun. Agama mayoritas suku Betawi yaitu agama Islam, dan namun ada juga yang menganut agama Kristen, Protestan, atau Katolik, meski jumlahnya sangat sedikit. Sekian itu pembahasan kelompok Betawi dari Bagas Hamzeli. Sunda, udah masuk ke Sunda nih, bahwa Sunda adalah sekelompok atau etnis yang berasal dari sebelah barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah provinsi Jawa Barat dan juga Banten, Lampung, dan sebagian wilayah barat dari Jawa Tengah seperti Banyumas dan Cilacap, dan ya ada yang lainnya juga. Bahasa mayoritas bahasa Sunda terdiri dari beberapa dialek. Dialek digunakan di daerah Banten yang disebut juga dengan bahasa Sunda Banten. Dialek utara digunakan di Sunda Utara seperti Bogor dan beberapa daerah Pantura. Dialek selatan banyak digunakan di Priangan yang digunakan di Bandung dan sekitarnya. Dialek timur laut digunakan di sekitar Kuningan dan juga Cirebon, karena itu disebut sebagai bangsa Sunda Cirebon. Dialek tengah timur digunakan Indramayu dan Majalengka. Dialek Tenggara digunakan di Ciamis dan sekitarnya, dan juga Banyumas dan Cilacap yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah.
Agama mayoritas dari orang Sunda adalah pemeluk agama Islam, yaitu sekitar 99%, ya hampir 100%. Sisanya memeluk agama Kristen dan juga Sunda Wiwitan. Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah kepercayaan tradisional warisan leluhur yang masih dianut oleh beberapa komunitas Sunda di pedesaan, misalnya di Kuning dan masyarakat Baduy di Lebak, Banten. Suku Sunda berasal dari suku Austronesia atau ras Mongoloid atau ras yang tersebar dari Taiwan hingga Hawaii yang berada di Taiwan. Kemudian mereka bermigrasi melalui kepulauan Filipina sampai tiba di Jawa sekitar 1500 hingga 1000 sebelum Masehi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Dansa, absen 29. Tradisi tingkaban adalah setidak orang Sunda yang dilaksanakan ketika kandungan ibu hamil mencapai 7 bulan. Jawa juga ada tradisi seperti ini dan terkenal dengan nama mitoni. Dalam upacara tingkaban ada harapan dan tujuan tertentu, yaitu suatu permohonan untuk keselamatan ibu dan bayi yang sebentar lagi akan dilahirkan. Kata tingkeban sendiri asalnya adalah dari istilah tingkep yang memiliki arti tutup. Tradisi manghuripan dilakukan dalam bentuk upacara untuk merayakan kelahiran anak, yaitu bayi yang berumur 40 hari. Tradisi ini cukup terkenal di kalangan masyarakat desa Cihurude. Cihurude sendiri adalah nama kampung adat di daerah Lawigaja, Kecamatan Cimahi Selatan. Upacara yang dilakukan memang penuh filosofi kehidupan masyarakat Sunda. Saat upacara, bayi dicukur rambutnya. Hal tersebut adalah simbol untuk menghilangkan kotoran yang mungkin terbawa dari rahim. Tradisi sempitan juga disebut hitanan atau sunatan untuk anak yang pada umumnya di bawah 6 tahun. Sempitan dilaksanakan dengan tujuan supaya alat vital anak jadi bersih dari kotoran.